Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat ketemu kembali dengan Ladi Lerono Channel yang selalu memberikan edukasi, motivasi, hiburan, serta berita terkini. Untuk hari ini kita membuat sebuah topik strategi pemancing ikan versus strategi pemancing pembeli. Bakalan ada yang berkelahi nanti. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya Anda tombol subscribe dan tanda lonceng sehingga Anda bisa mengikuti video-video kami selanjutnya. Untuk yang pertama kali, kita bahas dulu strategi pemancing ikan. Untuk seorang pemancing ikan, yang pertama, number one, harus mempunyai niat. Setelah kita mempunyai niat yang matang, kita nomor dua, harus mempunyai peralatan memancing. Entah itu stik pancing atau mata kail dan sebagainya, sebagai perlengkapan kita untuk memancing. Terus yang ketiga, seorang pemancing harus tahu lokasi di mana kita akan memancing, di mana tempat yang banyak ikannya. Itu. Dan yang keempat, number four, kita harus bisa berkreasi. Kita harus bisa membuat bagaimana pancing kita, kail kita itu bisa cepat mendapat ikan. Kadang ada yang diberikan mata kail 4, 2, 1. Itu terserah kalian, sesuai dengan lokasi yang Anda pilih. Umpama di situ banyak ikannya gabus, apa yang disukai gabus, kita harus berikan itu. Kita harus teliti sehingga nantinya Anda dapat mendapatkan apa yang Anda inginkan. Terus yang kedua, kita bahas pemancing pembeli atau konsumen. Ini khususnya biasanya untuk orang-orang yang seprofesi dengan saya, pedagang keliling. Sama seperti memancing. Nomor satu, harus punya niat. Setelah kita punya niat matang, mau berdagang, mau berjualan, kita matangkan niat kita. Setelah itu, kedua, sama seperti memancing. Seorang pedagang keliling khususnya harus mempunyai peralatan, perlengkapan, dan harus menyiapkan apa yang kita jual, kita bentuk seperti apa, supaya pembeli itu mau membeli barang kita. Selanjutnya, tempat kita jualan harus bisa tahu situasi di mana kita jualan, terus musim apa yang kita jual. Itu harus kita pikirkan. Setelah keempat,
itu semua itu sudah diberikan masa-masa dan dilakukan benar-benar, baru kita terjun. Seorang pemancing melemparkan senar pancingnya ke sungai atau ke parit atau ke apa, seorang berangkili menuju ke tempat dia jualan, sama. Seorang pemancing belum tahu dan tidak akan pernah tahu kapan ikannya mau memakan umpannya. Kapan dia akan mendapat ikan belum tahu. Sama juga seperti pedagang keliling khususnya. Kapan ada orang mau membeli dagangan kita? Kapan dagangan kita akan laku? Belum tahu. Disitulah seorang pemancing, pedagang keliling harus punya kesabaran. Tentunya kesabaran tingkat tinggi. Lain halnya dengan pegawai, karyawan pabrik yang tadinya tadi berangkat pagi, di sana kerja sudah tentu pekerjaannya. Seminggu lagi atau sebulan lagi gajian, sudah tentu dia. Tapi kalau kita seorang pemancing belum tahu dia dapat ikan atau tidak. Seorang pedagang keliling belum tahu di mana dagangannya laku atau tidak. Di situ. Terus kembali ke topik. Kenapa saya bikin topik strategi pemancing versus strategi pedagang keliling? Kalau kita tarik garis lurus, kita ambil kesimpulannya. Dua buah pekerjaan yang berbeda, tapi satu strateginya sama. Yang membuat berlawanan adalah di akhir cerita ini, seorang pemancing harus bisa memuaskan dirinya, mendapatkan ikan banyak sehingga dia senang. Tapi kalau pedagang keliling harus bisa memuaskan konsumennya, pembelinya. Itulah yang berlawan. Di salah satu sisi dia harus memuaskan dirinya, yang sisi lain sebagai pedagang keliling harus memuaskan pembelinya. Karena apa? Seorang konsumen, seorang pembeli kalau puas, senang, dia pasti akan beli lagi. Itulah perbedaan sedikit, perlawanan sedikit antara pemancing dengan pedagang keliling. Dan dua pekerjaan itu membutuhkan ketelatenan, keuletan, kreatif. Bagaimana kita mengemas barang kita, bagaimana kita mengatur pancing kita. Itulah. Semoga tema saya tadi bisa memberi motivasi, bisa memberikan edukasi sebagai Anda gunakan baik untuk pemancing ataupun untuk pedagang keliling. Saya kira cukup itu.
Semoga bermanfaat. Dan satu, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.